Kamera roll. Audio mah. Udah. And Knock. Who's there? Water. Water who? What are you doing today? Welcome to Podcast of 48, episode 3. Oke, Alfi. Oke, pada segmen kali ini kita masih dalam segmen ngobrol bareng Duta. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Ada aku di sini, Aufia Natasha Ramadhani, dan juga Aku Fatir Sulihansyah. kami sebagai host pada episode kali ini. Oke, jadi ngomong-ngomong segmen duta nih, Alfi. Kita tuh kedatangan duta yang besar banget pasti. Wah, besar kayak gimana tuh? Sangat ikonik buat 48 gitu. Duta apa tuh? Kasih tahu aja langsung, Fatir. Langsung aja gak sih kita sambut? Iya. Salah tuh. Sambut dong. Sambut. Langsung aja kita sambut Duta Putra dan Putri. Halo. Selamat datang. Thank you Fatir, thank you Alfi. Apa kabar nih Galuh, Alen? Pastinya baik dong. Sangat baik. Kelihatannya sibuk banget ya kayaknya. Parah, apalagi mereka Duta Putra dan Putri. Nggak cuma prestasinya, nggak cuma Duta Putra Putri aja nih. Banyak banget prestasi mereka. Alhamdulillah. Mungkin boleh dikenalkan diri, prestasi, dan lain sebagainya nih Galuh dan Alen. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Alin Ahmad Aki dari kelas 11.5. Prestasi saya sebagai duta putra ini saya juga pernah atau juga menjadi salah satu jadi Purna Paskibraka Indonesia tingkat DKI Jakarta. Keren banget. Banget. Oke, halo semuanya. Nama aku Wahyu Galon India, biasa dipanggil Galuh, dan betul seperti sebelumnya disampaikan kalau aku menjabat sebagai Duta Putri, dan juga sama seperti my partner di sini, aku merupakan Purna Paskibraka Indonesia tingkat provinsi DKI Jakarta. Oh. Kalian berdua ini ya PPI atau Purna Paskibraka Indonesia 2024 kemarin ya, yang di Oh, jelas. ngibarnya nggak di Monas nggak sih atau di Monas? Di Monas kita Oh, gibar di Monas, kebetulan. Disandingin sama dua paskib nih kita. Aduh. Tegak-tegak semua ya, Tir. Kita harus udah gini gitu ya kita. Siap. Ngeri. Oke, langsung aja nggak sih Vi? Kita masuk ke berbagai bincang-bincangan Iya, pada sharing Duta Putra session dan dengan Duta Duta Putri ini. Putra dan Putri ini. Oke. Sebenarnya teman-teman, apa sih yang memotivasi kalian buat jadi Duta Putra dan Putri 48 ini? Secara kan banyak banget kegiatan yang kalian lakuin, tapi kalian juga memutuskan untuk jadi Duta Putra dan Putri 48. Mungkin bisa dijabarin alasannya. Dan cerita-cerita mungkin ya. Ya, kalau alasan sendiri dari pribadi jadi duta putra tuh kayaknya wah, Duta Putra 48 kayaknya bisa jadi teladan, bisa jadi contoh yang baik bagi siswa-siswa yang lain. Ya parah. Oke, kalau dari aku mungkin apa sih yang memotivasi banget itu lebih ke bener sih sama kayak lain, kayak pengen jadi ikon dari 48. Apalagi kan kayak Duta Putra, Duta Putri, berarti emang dia ikon putra dan ikon putri, supaya juga bisa memotivasi yang lain sih sebenarnya. Berarti kalian udah melalui proses seleksi bareng-bareng juga ya. Iya, betul betul banget. banget. Kira-kira bisa diceritain gak nih apa aja yang kalian persiapkan, terus apa aja yang kalian butuhin buat jadi Duta Putra dan Putri 48 ini? Terus sama ini, ada nggak sih momen-momen atau cerita-cerita menarik gitu pas kalian seleksi, pas kalian mulai dilantik atau kalian saat menjadi Duta Putra Putri gitu? Oke, mungkin kita sharing kali ya. Iya, Kalau dari aku itu apa ya? Karena kita start untuk tes dari Duta Putra Putri, kebetulan timeline saat itu barengan banget ya sama kita tes Capaska juga, calon Paskibraka. Berat tuh. Bener, jadi kita kayak harus benar-benar ngebagi kapan kita tes atau kita persiapan buat seleksi, terus kapan kita harus persiapan buat kita seleksi duta juga, dan tentunya nggak boleh ketinggalan kayak sekolah dan tanggung jawab di organisasi lain. Itu sih kalau aku. Kalau Alen mungkin? Ya, pastinya sangat berkesan sih. Apalagi kapan lagi kita bisa jadi duta di sekolah ini, apalagi SMA 48 Jakarta. Wah, Keren banget. keren banget Tapi sih.
Kalian kan sibuk tuh, banyak dispen. Gimana sih? Apa ada nggak sih tantangan kalian tuh kayak misal tugas lah atau tugas organisasi atau tugas rumah gitu. Ada nggak sih tantangan yang menurut kalian tuh berat? Apalagi yang kita lihat mereka sempat bikin video ajakan untuk memilih Iya, duta putra itu dan putri, itu keren banget sih. Sempet-sempetnya. itu Keren banget. video itu benar. Iya. Kalau dari aku sih sebenarnya tantangan terbesar itu pasti bagi waktu ya. Karena mungkin sampai sekarang juga menurutku bagi waktu aku belum sewell itu, tapi kita kan namanya berusaha ya. Dengan tugas sekolah, terus dengan perdispenan dari paskibraka sendiri, terus juga job desk dari duta, dan kebetulan kan aku juga menjabat sebagai salah satu kabinet kita. Keren. Saya sada gitu. Itu sangat susah untuk membagi waktunya, and it's so challenging sih menurutku. Dan kesannya adalah di SMA ini aku harus belajar untuk bisa lebih self improvement, terutama di time management dan skala prioritasnya itu gimana. Kalau dari aku sendiri juga sebenarnya sama aja kayak Galuh, kayak time managementnya harus diperbaiki lagi, kayak ngatur antara tugas, duta dan PPI itu kan juga tantangan yang sulit ya. Kayak banget, Vi. Gue udah pusing sih. Itu jangan dibawa pusing. Jangan dibawa kepikiran ya. Iya betul banget. Nah, kalian sendiri nih terkenal juga nggak hanya sempurna di non akademik dan akademiknya aja, tapi kayak kalian juga bisa ngatur time management kalian dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira apa sih menurut kalian tuh duta itu, seorang duta harus memiliki kemampuan di bidang akademik atau non akademik nggak, atau harus salah satu aja? Oke, mungkin kalian dulu mau jawab. Mungkin kalau dari aku sendiri sih, kalau jadi seorang duta yang penting sih menginspirasi ya. Mau itu di bidang akademik atau non akademik, yang penting ya dia bisa menjadi teladan yang sangat baik untuk siswa. Tapi yang kita tahu sendiri juga kalian ini pinter-pinter kan? Banget, apalagi masuk paralel nggak sih? Iya. Wes. Keren Berarti banget. nilainya aman tuh. Ya, harus diaman-amanin Harus sih sebenarnya kalau di diamanin. 48. Pasti anak-anak 48 juga pinter-pinter gak sih semuanya? Iya dong. Maka dari itu, kalau duta putra dan putri juga harus mencontoh ya nggak sih? Iya, Yoi benar. dong. Kira-kira dari kalian sendiri apa nih kontribusi kalian di 48 biar kayak orang-orang bisa ngikutin apa yang kalian lakuin sebagai contoh duta putra dan putri itu? Title-nya udah keren banget. Ya, mungkin kalau secara kontribusi yang kayak kita kampanye gitu-gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi kita lebih bagaimana implementasi di kehidupannya. Contoh kayak kita itu jadi duta putra putri, otomatis keseharian atau daily life kita benar-benar bakal kayak ini duta putrinya, atau mungkin dengan hal semacamnya guru-guru juga tahu itu kita harus bisa lebih jadi contoh yang baik. Mungkin kayak di kelas harus bisa jadi yang aktif, atau kita bisa kasih kontribusi dengan kita harus belajar sungguh-sungguh dan ngatur nilai kita supaya tetap bagus, terus juga sopan dan jadi contoh yang baik sih intinya. Itu kontribusi kita. Bagus banget nggak sih? Jadi malu. Insecure. Nggak Jangan boleh, dong, kita nggak nggak boleh nggak boleh insecure. insecure. Justru kita harus mengimprove diri kita juga. Nah, kira-kira selama menjadi duta putra dan putri 48 ini kalian pernah ngerasain kayak downtime yang kalian ngerasa Waktu aduh terburuk capek gitu. nih, atau mungkin nggak pernah capek nih kalian? Banyak Nah, banget kegiatannya. banyak banget. Pasti Kita sih. aja yang lihat capek gitu. Yang lihat Iya. aja mau tidur. Oh, Tapi kita yakin mereka bisa sih. pastilah. Bener-bener. Kita putra putri. Kalau kita Kalau kita tidur aja. Ah, Nah, iya. enggak dong, Nanti enggak nggak dong. jadi host podcast Enggak ini. dong. Iya. Mungkin mau sharing kalian duluan. Kalau capek sih kayaknya nggak ada ya. Oh, Soalnya nggak ada udah- capek. udah terlatih. Oh, terlatih. Ya. Nah, kalau aku downtime mungkin ada ya sebagai duta. Mungkin sebagai seorang kayak sebagai diri sendiri tuh downtime tuh pasti kayak kita ada masa jenuh, kita ada masa kayak udah capek banget sama semuanya. Terus kayak belum lagi dengan masalah mungkin organisasi, masalah sekolah, masalah lain-lain. Itu ada saatnya kita downtime, and itu sangat wajar sih sebenarnya. Tapi yang harus mungkin teman-teman tekanin adalah bagaimana caranya supaya untuk melewati downtime itu, untuk melewati semuanya. Kalau ya udah itu tanggung jawab kita, mau kita capek apapun, kayak sesakit apapun lakuin gitu.
kalau itu dalam hal yang benar. Iya. Kita harus melakukan Betul walaupun banget itu. capek apapun. Betul. Tapi sebenarnya kita juga penasaran gak sih kayak tiap minggu tuh kira-kira duta putra dan putri tuh ngapain aja sih? Ngapain aja. Mungkin bisa dijelasin daily Oke, life-nya. Mungkin bisa dikasih tahu gitu biar Iya. bagaimana mereka tertarik. Biar Supaya- kita juga Iya, terinspirasi kita ya, bisa jadi Der. duta putra putri juga nih. Bisa dong. Bisa banget. Bisa Kalau banget. tugas kita biasanya tuh nyambut pagi ya. Oh, Nyambut nyambut pagi. pagi. Oh iya, Iya. ngeliat tuh. Nyambut pagi kayak halo pagi. Halo semua. Yang bareng guru-guru nggak sih di depan? Iya. Kadang juga bareng MPK Office kalau nggak salah. Pasti dong gitu. Supaya anak 48 semangat gitu kan mulai belajarnya. Disapa duta putra putri, Vi. Bayangin pagi-pagi tuh. Kalau gue udah Cuci mata ya. Oh, Iya, gitu. gimana? Oke, Yang maaf. gak semangat berangkat sekolah jadi semangat semangat. habis parah. Apalagi ngeliat Abang Alen. Ih. Mbak Galuh juga nih. Oke. Oh. Nah, bahas dari yang kalian ngedown atau Mm. kendala-kendala kalian, menurut kalian siapa sih yang paling penting gitu, atau gimana cara kalian naikin lagi mood kalian supaya bisa ngejalanin terus aktivitas yang lumayan berat gitu. Nah, Pastinya kalian kan banyak banget ya temennya juga. Duh, emang paling keren deh duta putra putri kita ini. Siapa sih yang kenal? Iya. beda-beda ya benar-benar. Mungkin dari kamu ada kayak solusi gitu kalian? Kalau dari aku sendiri sih, kalau misalnya ada sesuatu atau ada masalah di kehidupan, yang paling support sih pasti orang tua. Pasti orang tua tuh selalu support, mau itu sesusah apapun, separah apapun masalahnya pasti ya akan selalu dibantu oleh orang tua. Mungkin boleh disapa dulu nih orang tuanya di mana nih? Di sini. Kita siapa situ? Gimana? Sudah. Halo Ma, So sweet. Halo Mama Alen. Ini Alen gitu. ini Alen. Kangen Kalau- banget aku sama Mama. Kayak gak ketemu berapa bulan gitu ya, Len? Iya pastinya. Oke. dong. Apa nih yang mau disampaikan ke mamahnya? Alen mau nyampein kalau Alen bangga banget punya orang tua seperti Mama. Wah. Deep banget ya, aduh. Proud children. Proud son. Iya. Kalau dari aku cara ngelewatin downtime itu tuh pasti susah ya, karena semua orang pasti Iya, kalian juga pernah dong betul, kayak betul. downtime Betul gitu. banget. Kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi, apalagi kalau udah kena berbagai masalah gitu dari luar. Intinya bener kata Alen, kita harus sebagai orang tua. Terus yang kedua adalah kita harus ingat cita-cita kita itu apa, dan kita mulai semua ini tuh udah kayak gimana, sejauh apa. Jadi jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena itu pesan dari ayah dan juga ibu aku. Untuk apapun yang dijalanin, lakuin, tanggung jawab sampai selesai. Keren banget. Kelas. Mungkin kalau mau nyampein salam juga buat yang di rumah. Jadi sedih. Oh. Oke, buat almarhum ayah dan juga buat ibu. Hai, aku di sini lagi podcast sebagai duta putri, diundang nih sama podcast of 48, kayak keren banget mereka. Intinya makasih sudah jadi orang tua terbaik dan doain Galuh sampai sukses nanti. Udah kita Jadi jadi terharu. nangis nanti. Deep Ngomong-ngomong, banget ya. aduh, Emang paling jadi- best deh duta putra putri ini. duar gitu. Oke. Sebelumnya jangan lupa Apa nih? karena ini kita sama duta putra dan duta putri Vi. Terus kita ada di segmen duta juga. Jangan lupa buat anak-anak 48 daftar di Kedubes Iya 448. bener banget. Betul banget. Kita tunggu kalian jadi the next duta putri-putri The next. juga. Amin, Nanti amin, amin. Iya. bisa dilantik sama ke Galuh, ke Alen. Jadi penerus ke Alen, ke Galuh, siapa lagi yang nggak mau? Amin, amin, amin. Balik lagi ke Alen dan Galuh. Kalian kira-kira pernah ngerasa bosen gak nih? Bosan jadi duta atau jadi apa nih? Waduh, banyak deh dari Mungkin bisa dari personal kalian, Betul. kayak keseharian kalian yang kalian lakuin, gak cuma jadi duta doang. Di Iya. luar itu mungkin bosen dispen, pernah nggak? Wah, Gak sih, jujur ya Allah, maaf ya jangan ditonton ini. Kita dispen pasti Oh, ada saat bukan bosan, capek apa kak. tuh? Oh, capek. Capek kak, jujur.
Kayak ngejar pelajaran sekolahnya itu ribet Wah, banget. iya lagi. Materi yang berat ya. Iya. Berat banget. Kalau bosan, kamu gimana, Len? Kalau bosen sih pastinya kayak nyari kayak have fun gitu kan, kita bisa kayak lebih bisa Kira-kira Ya, apa apa nih? tuh yang dilakuin? Kayak misal kalian juga sempat main basket, ikut pramuka, Oh, PMR iya. gitu-gitu Iya. kan, bisa Banyak dijelasin banget juga nih mungkin. ekskulnya Kak Alen. Iya. Sebagai paskibraka, Ekskul juga tuh. ekskulnya banyak. Keren banget Kak Alen nih. Mungkin bisa Gimana tuh? diceritain. ya caranya cari kegiatan positif guys. Oh, berarti banyak ekskul tuh nggak salah. Nggak salah, Karena kita tuh menghilangkan rasa bosan, betul nggak Alen? betul banget. Betul banget. Kalau dari Galuh sendiri gimana? Kalau aku tuh kayak walaupun kalian lagi punya banyak kegiatan atau punya kayak benar-benar aduh mungkin proker kayak kalian ini kita ngeproker banyak terus duta atau hal-hal lain gitu sekolah capek sempetin waktu buat main sama teman atau cerita-cerita sama orang tersayang kalian karena Healing. it heals banget menurutku kayak Bener banget sih. setidaknya 30 menit lah teleponan sama temen atau mungkin kalian hangout kemana atau cerita sama orang tua atau mungkin kalau yang punya cowok atau cewek nggak Bener, salah bener. Punya itu bebek Bubuk. motivasi itu motivasi nggak apa-apa namanya. Motivasi. Maaf, terus jangan lupa self reward juga nggak sih? Iya refreshing penting. Refreshing. mungkin kalau yang cewek-cewek ini bisa kayak beli aduh aku pengen beli barang gemes gitu tuh itu juga seru banget tau benar-benar. Ini gemes. Gemes. Lah bubu. Gemes itu bukannya yang dimainin itu ya? Game. Lucu Ada Oke, mungkin untuk ngatasin kebosenannya bisa dengan hal itu kan, tapi mungkin beberapa orang tuh pernah ngerasain yang kayak banyak kegiatan malah jadi makin stres. Nah tapi kan Kak Galuh dan Alen ini nggak ngerasain hal itu kan. Nah kira-kira apa sih tips dari kalian buat enjoy little things yang kalian lakuin gitu? Iya sih kayak over stressing gitu kan. Iya. Benar-benar. Termasuk saya sebenarnya. Kita semua. Kita semua sama. Semua gitu. Kalau dari Alen nih, kalau Alen kan SL banyak. Kalau aku mungkin ya aku duluan. Kayak capek sama atau bosen atau stres sama semua hal. Sebenarnya ya dibawa enjoy sih, kayak kita ngerjain sesuatu tuh berdasarkan hati yang senang, hati yang kita tuh terima atau dengan kita yang kayak sambil dengerin lagu atau intinya dibawa enjoy aja dan percaya kita tuh nunggu hasil dari yang kita kerjain itu. Misal kita ngerjain proker atau kita ngerjain tugas, otomatis vision kita adalah untuk menyelesaikan si tugas atau proker itu kan. Dan kita harus bisa targetin hasil terbaik dari hal yang kita kerjain. Makanya kita bakal bisa enjoy sama hal itu. Kalau dari aku kayaknya kayak gitu sih. Kan kalau dari Alen sendiri gimana nih? Nikmati semua proses dalam kehidupan. Wes, Bener banget kata-katanya. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Mas Kaget banget Alen. buat ini. Paham Kak? Paham. Kelas. Oke. Tadi tuh banyak banget pengalaman-pengalaman yang di-sharing sama Duta Putra dan Duta Putri kita. Masih ada lagi gak sih Kak Alfi tuh? Kayaknya mereka tuh banyak banget yang harus digali nih. Mau gali. Selain jadi Duta Putri mungkin bisa ceritain kesehariannya ngapain aja. Oh, Pengalaman. keseharian. Oke. Seharian. Jadi keseharian. Mau Alen dulu apa mau aku dulu? Boleh bebas. Sweet kali sweet. Sweet 3, 2, 1. Yang kalah duluan. Oh yang kalah duluan, Iya. oke, fine. Jadi sebagai Duta Putri itu kan sebelum disebutkan juga salah satu dari Penapaskibraka Indonesia 2024 dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS 1. Harus sadar saya sadar. Kita promosi. Ngefans. Kalau keseharian sih sebenarnya gimana ya, dari hari Senin sampai hari Jumat itu pasti sekolah doang yang utama. Ya. Pulang sekolah itu biasanya aku kebetulan nggak les, jadi dari sekolah kalau lagi mood biasa lari. Ngasih makan Strava. Strava. Iya. Open joki Strava nggak nih Kak Galuh? Iya tuh. Boleh tuh ya. Bener.
Tapi kalau misalnya lagi nggak mood atau ada acara itu sampai sore di sekolah gitu. Sampai rumah biasanya ada bantu rumah dulu. Nah beres-beres atau bersih-bersih. Terus juga biasanya rutinitas tuh cerita sama orang tua. Karena hal yang wajib kita menceritakan hari itu gimana dan kita mau gimana mungkin buat besok gitu. Terus biasa sholat gitu kan. Iya ibadah yang penting. Malamnya itu lanjut belajar biasanya, terus kita kayak ngerjain apa. Kalau misal malam itu nggak sempat, oh ya ini tips buat kalian, kalau misalnya kalian ngerasa ngantuk emang udah ngerjain sesuatu, jangan dipaksa, kalian tidur aja. Kayak aku tuh suka banget tidur 1 jam 2 jam doang, terus kayak minta teman-temanku wake me up at 9 terus wake me gitu ya? harus jadi nanti jam 10 malam bisa teman-teman tuh nelponin atau udah titip sama mama buat bangun jam segitu, buat kalian tuh ada istirahatnya dulu gitu kan. Terus nanti kalau udah kalian bisa lanjut ngerjain atau kalian lanjut tuh nanti di subuh kayak jam 2 jam 3 kalian sambil sholat malam tapi kalian juga sambil ngerjain hal itu. Dan itu rutinitasku. Kalau Sabtu Minggu biasanya hangout sama teman kalau ada jadwal, kalau enggak ya kita kerjain apa yang perlu dikerjain sih gitu. Kalau sambil doa masuk tuh masuk tuh langsung Nyapu buku ya. Tidurnya di atas buku kalau bisa. Iya, Nah, kata-katanya masuk semua. kalau dari Alen sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, kalau dari hari sekolah ya, Senin sampai Jumat itu biasanya dari jam 6 sampai jam 3 itu kayak biasa rutinitas anak sekolah belajar isinya. Nah setelah itu bisa ekskul, misalnya paskibra atau ekskul yang lain, dan bisa juga bis itu lanjut les sorenya sampai malam. Nah nyampe rumah itu biasanya ibadah dulu, terus kerjaan PR yang penting. Pasti itu penting banget sih. Dimarahin nanti kalau nggak ngerjain PR. Iya, jangan ngerjain PR di sekolah. Kita mah tim ngerjain PR di sekolah. Ini. Emang duta putra dan putri kita ini terkenal Harus. dengan work life balance-nya mereka ini. Parah. Amin. Harus dicontoh banget ini, harus dicontoh. Amin. Catat. Work life balance gitu ya. Iya. Sebenarnya juga nggak sebalance itu sih kak. Aduh, Kayak ada waktunya kita juga males kayak scroll TikTok. iya, terus kayak buka buku 15 menit, scroll TikTok-nya 30 menit gitu kan. Restnya itu self reward gitu. Tapi ya pentingnya kita untuk termotivasi selalu sih. Kayak jadi aku tuh di kaca-kaca kayak masang FHUI 2026 gitu. Terus kayak pasang kata-kata aja gitu Kata-kata supaya penyemangat. iya, betul banget. Itu tuh bisa kalian notet juga. Kalau kalian ada pasang-pasang kata-kata juga? Wah pastinya dong. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Apa tuh? ketentuan Tuhan itu adalah ibadah dan Gak bisa. Tadi udah salah kata-kata Gila. keluar. Tadi udah salah. udah. Cuma sekali nih kayak Iya. di podcast ini cuma sekali. Makanya Kodam kadegemnya belum keluar ini. Iya. Udah habis. udah habis. Udah kehabisan kata-kata ini. Cukup nggak sih Vi, kita bertanya-tanya? Iya, Nampaknya banyak banget nih yang kita iya. kulik dari duta putra dan duta putri makanya 48 harus ini. bawa notes. Bonus ya untuk selama nonton podcast ini bonus Jangan ya. lupa dicatat semuanya ya teman-teman. Catat. tetep catat. Kalau enggak Notes. Kata-kata hari ini. DM IG-nya kalian juga Alen. enggak apa-apa. Apa IG kamu? Alen TQY. Oh, Wey. Galuh apa nih galuh? kalau aku Galuh Anindya A _. Ya. Nah, underscore. nggak cuman promosiin IG Alen dan Galuh aja, kita juga mau promosiin sosial media podcast of 48. Apa aja Kamatir? Instagramnya Podcast. podcast of 48 Udah tahu nih. dan juga YouTube dan Spotify podcast of 48. Bisa langsung disaksikan semuanya ya. Betul banget. Ada video-video ngobrol bareng duta, bisa didengerin juga. Kak Galuh sama Kak Alen juga harus nonton ya ini. Pasti dong. Aku udah nontonin semua episodenya. Oke, dan ini kita udah selesai mungkin ya untuk episode 3 kali ini. Udah banyak banget yang kita kulik dari Duta Putra dan Putri 48. Terima kasih banget kepada Duta Putra dan Putri 48 yang udah banyak sharing hari ini dan memberikan inspirasi tentunya untuk para putra-putri 48 lainnya dan juga Banyak seluruh audiens yang ada di Betul. dunia ini. yang ada di sosial media yang Iya, nonton setiap betul podcast banget. of 48. Jangan lupa bawa notes untuk pengalaman-pengalaman yang sudah di-share oleh Duta Putra dan Putri 48. Yes, jadi orang harus setia apalagi jadi penonton podcast of 48. Jangan lupa episode 4
banget dari podcast Op 48 di episode selanjutnya. Paham. Paham.